Arabella semakin menderita. Arabella mengganti seragamnya dengan pakaian miliknya. Meskipun ia tidak terkejut dengan pemecatannya hari ini, tetapi karena perasaan yang sedang kacau membuatnya merasa frustasi. Dengan langkah gontai, ia berjalan keluar dari restoran melalui pintu belakang. Tentu saja setelah berpamitan pada para pekerja lain yang ia kenal dan memberikan hormat kepada atasannya. Kini tangannya tengah memegang sebuah amplop yang di dalamnya ada gaji selama bekerja bulan ini. Helaan nafas kasar terdengar dari bibirnya saat merasakan beban berat di pundaknya. Hidup di Jakarta memang sangat keras. Rencana awal Bella datang ke Jakarta karena ingin merubah nasib. Akan tetapi semuanya tak semudah yang dipikirkannya. Karena ternyata keluarga Leo membuat hidupnya menderita dengan tidak mendapatkan pekerjaan di perusahaan manapun. Masih dengan wajah penuh kesedihan, Bella berjalan menyusuri jalanan ibu kota. Ia berencana jalan kaki karena ingin membuang rasa stres yang kini menguasai otaknya. Selain ia bisa cuci mata dengan memandang jalanan kota Jakarta, ia pun ingin mengisi waktu kosongnya untuk berjalan-jalan. Karena saat berada di kontrakan sendirian, ia merasa akan semakin frustasi dan bertambah stres. Manik pening miliknya saat ini mengamati suasana jalan dan ia bisa melihat pedagang kaki lima yang berderet rapih di pinggir jalan. Bahkan perutnya mulai keroncongan karena efek ia yang hari ini memforsir tenaga saat ada banyak pelanggan restoran yang datang. Saat ini Bella fokus menatap satu persatu lapak pedagang yang menjajakan dagangannya, mulai dari aneka cemilan sampai makanan berat. Kini pandangannya berhenti pada lapak pedagang kaki lima yang kini berderet beberapa orang yang antri. Karena merasa tertarik, ia berjalan mendekat dan melihat apa yang membuat banyak orang rela mengantri. Sepertinya itu enak, sehingga semua orang membeli meskipun harus mengantri. Bella membaca tulisan besar di spanduk yang ada di sekitar lapak. Oh, jadi seblak yang pakai level. Lebih baik aku cobain sajalah. Lagi pula aku punya banyak waktu luang, karena sekarang aku adalah seorang pengangguran. Dengan langkah kaki panjangnya, Bella sudah mendekati lapak pedagang tersebut dan memesan seblak dengan level yang paling pedas. Karena ia ingin sekali membuang stres dengan menikmati makanan yang sangat pedas. Setelah memesan, ia memilih duduk di tempat kosong dan hanya tersisa satu tempat duduk. Dia buru-buru mendaratkan tubuhnya di sana karena takut ada yang mendahuluinya. Sambil menunggu pesanan datang, ia melihat ponselnya dan sibuk memeriksa akun sosial media milik wanita yang tak lain adalah kakak ipar pria yang tadi mengancamnya. Semenjak kejadian pembunuhan dulu, ia mengikuti perkembangan berita mengenai keluarga Leonard. Karena keluarga Leo merupakan salah satu konglomerat di Jakarta yang sangat terkenal dan mempunyai saudara tiri yang sangat baik hati dan pernah membantunya dengan memberikan uang karena merasa tidak enak kepadanya, apalagi kakak pria yang dianggapnya kejam itu memiliki istri yang sangat cantik bernama Kumaira, tetapi pencemburu dan pernah salah paham padanya karena berpikir menjadi selingkuhan. Sebenarnya dia menyukai kakak dari Kumaira yang bernama Zaidan, sedangkan dia mengagumi Kumaira karena sangat tahu sosok wanita hebat yang luar biasa dan memiliki sifat baik hati kepada semua orang, kecuali padanya, karena rasa cemburu mengalahkan segalanya. Bella sibuk menggulir layar ponselnya dan melihat foto balita yang sangat cantik dan menggemaskan di sosial media tersebut. Putri Nona Kumaira benar-benar sangat cantik dan menggemaskan.
sangat cantik seperti ibunya. Nona Kumaira selalu dilimpahi kebahagiaan karena hidupnya sangat bahagia setelah menikah dengan Tuan Stephen yang merupakan kakak tiri Leonard. Beberapa saat kemudian makanan pesanannya sudah datang dan Bella mulai menikmati sensasi pedas dari seblak level 5 yang merupakan salah satu kuliner khas Bandung yang sangat terkenal dan menjadi incaran para pecinta makanan. Kebetulan sekali kita berjumpa di sini, Arabella. Bella yang saat ini tengah mengunyah makanan refleks langsung tersedak begitu melihat sosok wanita yang sangat dihafalnya. Tengah duduk tepat di hadapannya. Rasa panas yang menjalar di tenggorokannya benar-benar sudah sangat menyiksanya karena efek rasa pedas dari makanan tersebut. Sosok wanita yang melihat wajah memerah karena tersedak makanan pedas, meraih gelas yang berisi teh hangat dan memberikannya kepada Bella. "Minumlah, aku tidak tega melihatmu mati karena tersedak makanan." Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, Bella buru-buru menerima teh hangat tersebut dan langsung meneguknya hingga separuh untuk menetralkan rasa panas di tenggorokannya. Begitu air berwarna coklat keemasan itu membasahi tenggorokannya, rasa pedas sedikit berkurang. Mendapatkan sebuah tatapan membunuh dari sosok wanita yang terlihat elegan di depannya benar-benar membuat Bella tak berkutik dan hanya diam tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Astaga, mimpi apa aku semalam? Baru saja aku mendapat musibah bertemu dengan adik iparnya yang tadi mengancamku. Lalu aku dipecat, dan sekarang malah bertemu dengan Nona Kumaira. Apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus memberitahunya bahwa adiknya tadi mengancam akan menghancurkan hidupku? Akan tetapi, Nona Kumaira pasti hanya bersorak mengejekku. Gumam Arabella yang gelisah mengambil sebuah keputusan. Lamunan Bella buyar saat mendengar suara bariton dari sosok pria yang tak lain adalah kakak Leo dan merupakan suami dari wanita yang berada di depannya. "Sayang, ayo duduk di sebelah sana." Stephen menunjuk ke arah kursi kosong yang baru saja ditinggalkan oleh pembeli setelah selesai menikmati makanannya. Kumaira menoleh ke arah samping kiri di mana suami saat ini menepuk pundaknya. "Kenapa harus duduk terpisah? Bukankah kita mengenal baik wanita di depan kita ini?" Menepuk kursi kayu berwarna coklat itu seolah memberikan kode agar pria yang masih berdiri menjulang di sebelahnya itu ikut duduk di sebelahnya. Karena tidak ingin membuat keributan akibat kemarahan sang istri, akhirnya Stephen memilih mengalah dan duduk di sana, sekaligus untuk melihat apa yang akan dilakukan sang istri kepada Bella. "Bagaimana kabarmu, Bella?" tanya Kumaira, masih dengan wajah datarnya. Degup jantung dari Bella yang tidak beraturan karena efek ketakutan saat berhadapan dengan wanita yang dulu pernah cemburu padanya. Dengan kasar, ia harus menelan salivannya. "Kabar saya baik, Nona Kumaira." "Jangan panggil aku Nona, kita semua kan sama." Kumaira mengamati penampilan Bella saat mengungkapkan kalimat bernada sindiran. Buru-buru Bella menggelengkan kepala, tidak membenarkan kata-kata tersebut. "Sama sekali tidak, Nona. Saya hanya orang dari kasta rendahan yang sama sekali tidak sebanding dengan Anda." Bella sedikit membungkuk dan menundukkan kepala karena tidak berani menatap wajahnya yang seolah ingin memangsanya. Kumaira sama sekali tidak menanggapi permohonan maaf dari Bella karena saat ini lebih tertarik dengan pria di sebelahnya. "Sayang, sudah pesan makanan yang paling pedas." Stephen langsung menggelengkan kepala. "Aku tidak ingin kamu sakit perut, jadi aku pesan yang tidak terlalu pedas. Jangan marah ya." Perhatian dari sang suami sudah diduga olehnya dan memang sengaja untuk membuat cemburu Bella agar akan keharmonisan rumah tangganya. "Suamiku benar-benar so sweet."
beralih menatap ke arah wanita yang dari tadi seolah takut melihatnya karena asik menundukkan kepala. "Cepatlah menikah dan jangan menjadi perusak rumah tangga orang lain." Kumaira bangkit dari posisinya setelah mendengar penjual mengatakan makanan pesanannya sudah siap. Namun, sebelum melangkah pergi, tatapan tajam masih diarahkannya kepada Bella. "Lanjutkan saja makannya, aku tidak akan mengganggumu. Satu hal lagi, selamat membuka lembaran baru, karena hari ini adik iparku telah bebas dari penjara." Bella benar-benar merasa tersindir dari semua perkataan yang keluar dari bibir wanita yang sudah berjalan menjauh dari tempatnya. Ia sangat menyadari bahwa semua yang dikatakan wanita itu memang benar adanya, bahwa hidupnya akan semakin menderita setelah Leo keluar dari penjara. "Pria yang bernama Leonard itu akan membalas dendam kepadaku. Mungkin hidupku akan semakin lebih menderita," lirih Bella yang sangat cemas dan ketakutan.